Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar ketika bulan Ramadan tiba, setan dibelenggu. Anggapan ini berasal dari sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Tapi mungkin di antara kita ada yang bertanya, kalau setan-setan dibelenggu selama Ramadan, kenapa masih banyak kemaksiatan yang terjadi? Kenapa masih banyak di antara kita yang masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Jawabannya adalah karena perbuatan dosa kita bukan hanya karena godaan setan saja, tetapi sebagian besar dari perbuatan dosa yang kita lakukan adalah karena dorongan hawa nafsu kita. Setan hanya berperan memperindah perbuatan-perbuatan maksiat yang akan kita lakukan. Setan hanya berperan untuk menggoda kita, tetapi pada hakikatnya atas dorongan hawa nafsu kita itu sendirilah kita melakukan berbagai perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, walaupun pada bulan Ramadan seperti sabda Rasulullah tadi, setan-setan dibelenggu, tetapi karena hawa nafsu kita tidak kita kendalikan, maka kita tetap akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, teman-teman, salah satu fungsi dari puasa di bulan Ramadan adalah melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Dengan berpuasa kita akan diingatkan kembali bahwa tanpa memperturutkan hawa nafsu kita, nafsu untuk makan, untuk minum, dan yang lain-lain, toh kita tetap bisa hidup, toh kita tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Artinya kita sekali lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa ini bahwa keinginan kita itu tidak selalu sama dengan kebutuhan kita. Barangkali di pagi hari ketika Ramadan kita ingin minum, kita ingin makan. Di siang hari juga kita ingin minum, kita ingin makan. Tetapi kalaupun keinginan itu kita tahan, kita kendalikan, kita tetap akan bertahan hidup. Kita tetap akan bisa melaksanakan aktivitas. Artinya itu bukan kebutuhan bagi kita. Kita sekali lagi diingatkan oleh Allah untuk belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena jika kita memperturutkan keinginan, tidak akan ada habisnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang-orang yang berpuasa kepada para malaikatnya. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku yang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan keinginannya hanya demi aku. Oleh karena itu, seperti dijelaskan pada video sebelumnya, Allah kemudian mengklaim, mengaku bahwa puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekali lagi, saat berpuasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain tentu saja, kita akan diingatkan dan diajari kembali oleh Allah untuk membedakan mana yang merupakan keinginan kita dan mana yang merupakan kebutuhan. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita terlalu sibuk mengejar keinginan sehingga melupakan apa yang sebenarnya merupakan kebutuhan kita. Kebutuhan kita tidak banyak, tetapi keinginan kita hampir tidak ada batasnya.
Oleh karena itu, sekali lagi, dengan Ramadan ini kita berlatih sedikit demi sedikit untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan diri kita dengan mengenali dan bisa membedakan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan kita. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, hari-hari sebelumnya, dan hingga akhir di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Juga ibadah-ibadah kita yang lain, tarawih kita, sholat kita, tadarus kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan yang membawa pahala semaksimal mungkin dan seutuhnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.